Penggunaan make dan do itu seringkali tertukar baik di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu masalah yang ada di dalam soal TOEFL. Oke, kita langsung ke perbedaan antara do sama make. Untuk secara makna, untuk kata do itu bermakna to perform, to act, atau to accomplish. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya diartikan melakukan atau mengerjakan. Sedangkan kalau make itu artinya adalah to produce, to create, atau to construct. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita artikan membuat. Nah, pada dasarnya perbedaan antara do sama make itu secara makna dan konsepnya itu juga berbeda ya. Untuk do itu konsepnya adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu yang sudah ada ya, atau sesuatu yang sudah ada itu dilakukan atau dikerjakan. Sedangkan kalau untuk make itu sesuatu yang belum ada ya, terus dibuat jadi ada ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kalau do itu sesuatu yang sudah ada, sedangkan kalau make itu sesuatu yang belum ada dan dibuat menjadi ada. Nah, di sini ada beberapa expression yang common menggunakan do dan make ya. Ingat-ingat lagi, untuk konsep dari do adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu yang sudah ada, tinggal dikerjakan. Sedangkan kalau make itu artinya adalah membuat, dan kalau membuat berarti sesuatu yang awalnya belum ada dan dibuat menjadi ada ya. Nah, di sini untuk yang do, di situ contohnya ada do an assignment atau duty ya. Intinya mengerjakan tugas. Ada do homework, do research, ada do a job, dan do business with ya. Intinya 5 contoh yang sudah disebutkan itu adalah sesuatu yang dikerjakan ya. Jadi dia itu sudah ada dan dia tinggal dikerjakan saja ya. Seperti tugas, PR, penelitian, pekerjaan, dan bisnis itu adalah sesuatu yang sudah ada dan tinggal dikerjakan. Nah, sedangkan untuk yang make, di situ ada make an attempt, make a decision, make an offer, make a suggestion, sama yang terakhir di situ ada make a sound atau noise. Nah, untuk make itu ya berarti konsepnya sesuatu yang sebelumnya belum ada dan dibuat menjadi ada ya. Di situ kan ada attempt. Attempt itu berarti di situ ada sebuah usaha ya, awalnya belum ada dan dibuat jadi ada. Terus ada decision, ada keputusan, ada penawaran, ada saran, dan ada suara ya. Mereka semua adalah sesuatu yang awalnya belum ada dan dibuat menjadi ada. Oke, kalau sudah paham dengan perbedaan do dan make, kita coba langsung ke dalam soal. Nah, untuk make dan do itu biasanya kalau di dalam soal TOEFL akan muncul di dalam section 2, khususnya biasanya di nomor 16 sampai nomor 40 atau bagian yang written expression-nya. Nah, di sini ada satu kalimat, yaitu ada cement is done from varying amounts of limestone, clay, and gypsum. Ya, coba sekarang teman-teman kerjakan soalnya berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, saya kasih waktu 5 detik. Oke, waktunya sudah habis. Ya, saya yakin pasti teman-teman sudah bisa mengerjakan soal ini, sudah bisa menentukan jawabannya yang mana ya berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Nah, opsi yang tidak tepat di sini adalah yang A. Nah, di situ ada kata is done ya. Kenapa kata is done tidak tepat? Karena kata is done itu bermakna dikerjakan ya. Sedangkan tadi konsep dikerjakan itu artinya sesuatu yang sudah ada dan tinggal dikerjakan ya. Nah, untuk kata ini tidak tepat ketika digunakan di dalam kalimat ini. Kenapa? Karena yang menjadi subjek di situ adalah semen ya. Nah, untuk kata semen di sini ya artinya adalah semen ya. Jadi kalau untuk
untuk semen itu bukan dikerjakan, tapi artinya yang lebih tepat adalah dibuat ya. Maka untuk kata is done di situ kita ganti jadi is made. Ya, oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Di sini ada kalimatnya. Small town newspapers often urge readers to make business with local merchants. Ya, seperti biasa, silakan teman-teman tebak dulu jawabannya apa. Waktunya 5 detik. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, nah di antara opsi A, B, C, dan D ya, pasti teman-teman juga sudah tahu ya, jawabannya adalah yang C ya. Nah, kenapa kok yang C? Di situ ada kata to make business. Nah, untuk yang namanya bisnis ya, itu bukan dibuat ya, karena yang namanya bisnis itu dikerjakan. Jadi bisnisnya sudah ada, terus tinggal dikerjakan. Nah, maka nanti kalau misalnya kita lihat di sini tidak tepat untuk menggunakan kata to make ya, harus kita ganti menjadi to do ya. Dan seperti contoh yang sebelumnya juga kita sudah menemukan bahwa untuk kata business itu bukan make business tapi do business. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.